Film ini dibuka dengan menampilkan sedikit cuplikan di film pertamanya yang dimana di dalam cerita novel, Lu Kongwen dan salah satu prajurit merah berhasil membunuh Lord Redman menggunakan pedang milik mendiang ayah Kongwen. Beberapa tahun kemudian, seorang pria misterius terlihat duduk di depan mulut goa, sedang melukis sebuah gambar tentang dirinya yang tengah berjalan sendirian di lebatnya hujan salju kala itu. Sesaat kemudian, beberapa bandit gunung datang ke sana, berniat ingin merampok dirinya, tetapi pria misterius itu ternyata memiliki luka di dahi serta mata yang menyala, menandakan kalau dirinya itu bukanlah manusia biasa. Dan ternyata pria misterius itu adalah Red Hair Demon yang merupakan perwujudan manusia dari Lord Redman yang kala itu dibunuh oleh Kongwen. Cerita pun kembali ke dunia nyata di mana Kongwen sang penulis novel baru terbangun dari tidur malamnya. Mungkin teman-teman terdekatnya mengira kalau hidup Kongwen akan menjadi lebih baik karena novel God Killer-nya laris di pasaran. Tetapi gara-gara seseorang yang bernama Cicade telah mencuri dan mengakuisisi novel tersebut menjadi miliknya, Cicade lah yang pada akhirnya populer dan kaya raya karena novel God Killer tersebut. Bahkan perjuangan Kong demi membuktikan kalau dirinya lah yang sebenarnya adalah penulis dari God Killer malah dianggap plagiat oleh orang-orang. Meskipun begitu, Kong masih mempunyai teman baik yang bernama Guan dan putrinya yang bernama Juzi, yang sekarang menjalankan usahanya dengan berjualan mie ramen. Baik Guan dan putrinya terus berusaha menyemangati Kong dari keterpurukannya itu. Namun nampaknya, hal itu tidaklah cukup untuk membuat Kong move on lantaran Cicade menjadi terkenal karena novel God Killer miliknya itu. Dalam keputusasaannya itu, Kong kembali membuka novel God Killer-nya, mengenang setiap kejadian yang ada di novelnya tersebut, sampai-sampai dia ketiduran yang kemudian tiba-tiba masuk ke dunia yang ada di dalam cerita novel yang dirinya ciptakan itu. Dan saat ini berada di atas bukit kota Yunjong. Kong lalu mengeluarkan ponselnya untuk memvideokan keadaan dari kota Yunjong dan melihat kalau saat ini para penduduk tengah dibawa paksa oleh para prajurit karena dianggap menjadi pengikut dari Redman. Di saat itu juga, datanglah Kong, entitas armor, Tang Erin, beserta Tong Hu membantu para warga yang sedang mengalami intimidasi. Tidak lama kemudian, pimpinan pasukan yang bernama Xing Yi beserta saudara keempatnya yang bernama Trokman datang ke sana. Xing Yi ini sebenarnya sudah lama memusuhi Redman dan akan memberantas semua pengikut Redman yang masih hidup. Sebab dia takut kalau nantinya di masa depan para pengikut Redman melakukan kejahatan yang merajalela di seluruh kota dan menghancurkan desa-desa lagi. Kong yang sudah mengetahui tujuan dari Xing Yi tidak setuju dengan tindakan barbar yang dilakukannya itu. Dia lalu memberikan contoh Guan yang dulunya juga bagian dari prajurit merah. Namun sekarang dia sudah bertobat dan malah membantu dirinya dalam memerangi kejahatan Lord Redman. Bersama dengan itu, tak lama sekumpulan balon udara naga yang dipimpin oleh Ru Yunlong datang ke kota Yunjong. Yunlong pun terbang dari balon naga untuk bergabung dengan Kong demi melawan kedua saudara angkatnya dan terungkap bahwa dulu Lord Redman, ayah Kongwen yang bernama Jitian, Xing Yi, Trokman dan Ru Yunlong sendiri dulunya adalah prajurit yang disebut sebagai 5 serangkai harimau berawan. Melihat kalau situasi yang saat ini tidak memungkinkan jika mereka harus bertarung, Xing Yi lalu minta semua orang-orangnya untuk segera pergi dari sana. Kongwen yang menyaksikan kejadian itu dari atas bukit hanya bisa bergumam melihat tokoh-tokoh yang dibuatnya berkumpul dalam satu tempat, tanpa menyadari kalau Chi Fagui, sang hantu rambut merah, telah berada di belakangnya. Fagui tiba-tiba menyergap Kongwen dan bertanya tentang siapakah dirinya yang sebenarnya, sebab dia sangat mirip sekali dengan putra Jitian. Kongwen lalu mengatakan jika dirinya adalah pencipta mereka semua melalui karya novel yang dia tulis.
Kong juga memberitahu kalau dia jugalah yang mengambil kendali atas tindakan Redman yang membunuh Jitian. Penasaran dengan perkataan Kong Wen, Fagui lalu megang pergelangan tangan Kong Wen yang kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengetahui apakah semua perkataan dari Kong Wen benar adanya. Fagui yang sangat marah setelah mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah orang yang membuatnya terbunuh, segera mengeluarkan pedangnya. Ponsel milik Kong Wen sempat berbunyi, namun itu tidak menghentikan Fagui dalam membunuh Kong Wen. Tiba-tiba Kong Wen kembali ke dunia nyata dan mendapati kalau ponselnya masih tertinggal di dunia novel. Kong Wen lalu menemui Guan serta Juzi untuk menceritakan kejadian yang baru saja dia alami, termasuk kehilangan ponselnya di dunia novel. Guan yang sebenarnya tidak terlalu percaya dengan cerita tersebut memberikan ponsel bekas Juzi untuk digunakan oleh Kong. Mereka bertiga pun lalu mengalihkan percakapan mereka mengenai masa depan dari kedai makan mereka. Sebab semakin kesini, pelanggan yang datang ke tempat ini semakin sedikit. Tak lama, seorang pria yang bernama Cicada datang ke sana untuk mengakui kesalahannya karena telah mencuri karya novel Kong. Guan yang marah melempar Cicada dengan panci yang kemudian menghajarnya dengan penuh amarah. Cicada kemudian mengakui penyesalannya dan berencana menembusnya dengan mengajak Kong Wen bekerja sama untuk membuat novel God Killer 2. Tetapi Kong langsung menolak permintaan Cicada. Cicada terus memohon agar Kong mau memaafkan segala kekilafannya itu, yang kemudian memberikan sebuah video rekaman berisikan klarifikasi dirinya tentang siapa sebenarnya yang telah membuat mahakarya novel God Killer. Kong Wen yang saat ini sedang galau dengan segala gejolak pikiran yang ada di dalam kepalanya itu dihantui oleh Fagui yang menyalahkan Kong karena sudah menciptakan sosok jahat seperti Red Hair. Hingga akhirnya dia tersadar kalau seharusnya dirinya meneruskan lagi cerita dari God Killer sesi keduanya. Jelas saja keinginannya tersebut ditentang oleh Guan, sebab Cicada hanya memanfaatkan dirinya yang saat ini sangat membutuhkan uang. Kong Wen sepertinya sangat tidak peduli dengan bagaimana tanggapan Guan, karena bagaimanapun juga bisnis novel ini akan tetap berjalan jika dia menggunakan nama Cicada. Kembali lagi ke dunia novel di mana Guan menyarankan Kong Wen agar menjadi pemimpin kota Yunzhong. Kong Wen jelas menolak ide tersebut, sebab bagi dirinya, dia tidak ingin dibutakan oleh kekuasaan. Tang Erin yang saat ini berada di atas genteng melihat ayahnya dan Kong bertarung, didatangi oleh entitas armor untuk sekedar memberitahukan dirinya mengenai rumor Redman yang masih hidup. Apalagi kecuriganya itu juga berdasar, sebab di saat mereka datang kembali ke tubuh Lord Redman yang sudah terbujur kaku, mereka melihat kalau tubuhnya dalam keadaan terbakar. Sedangkan sampai sekarang mereka tidak mengetahui dengan pasti siapa pembakar dari tubuh Lord Redman. Tak lama, aura jahat dari Red Hair terpancar yang seketika membuat mereka berempat menyadari kalau orang yang ada di hadapan mereka itu adalah manusia perwujudan dari Lord Redman. Dan seketika pertarungan di antara mereka pun terjadi. Banyak warga menjadi korban karena pertarungan mereka, dan meskipun dikeroyok oleh mereka bertiga, Fagui masih bisa bertahan tanpa mendapatkan luka yang serius. Bahkan dia pun berhasil menyandera Tang Erin agar mereka semua mau mendengarkan sedikit ceritanya. Fagui lalu bercerita jika dunia ini diciptakan oleh seorang Tuhan yang jelas bisa mengatur nasib dunia ini termasuk kapan matinya Kong, dirinya, ataupun semua orang yang ada di dunia ini. Melihat Fagui mendekati dirinya, Kong lalu menebaskan pedangnya yang hampir saja mengenai leher Fagui sebelum akhirnya Fagui memperlihatkan sebuah visual tentang masa depan dari semua perkataannya itu. Kong jelas tak percaya dengan semua ucapan Fagui, tetapi setelah melihat para penduduk kota awan yang meratapi kematian keluarganya akibat duel sama seperti apa yang dilihatnya dalam pandangan visualnya, membuat Kong sedikit percaya dengan semua ucapan Fagui. Guan lalu memukul Red Hair hingga terjatuh, dan berniat untuk menyerahkannya ke Xingzhe setelah adanya keributan di tempat itu. Kong pun lalu lantas meminta entitas armor dan Guan menemui Xingzhe untuk bernegosiasi dengan mereka, sementara dirinya akan mengikat lebih dulu Red Hair sebelum diserahkan kepada mereka. Namun diam-diam, ternyata Kong dan Tang Erin membawa pergi Red Hair dari sana menggunakan perahu sebab Kong penasaran dengan apakah benar Red Hair mengetahui tentang siapakah yang memutuskan hidup dan mati mereka di dunia ini.
Di tengah perjalanan, Tang Erin terus merasa khawatir karena harus berpergian dengan musuh semua orang. Tetapi karena rasa penasarannya akan ucapan Red Hair, dia pun lantas ikut kemana Red Hair membawa mereka. Red Hair lalu memberikan lukisannya kepada Kong Wen, yang dimana di dalam lukisan itu menceritakan awal terciptanya semuanya terjadi. Waktu dulu, Red Hair merupakan tukang daging di kota Yunzhong. Tetapi karena pada masa itu sedang terjadi perang, jualan Red Hair kurang begitu laris di pasaran. Dia dan saudaranya, Jitian, lalu memutuskan untuk bergabung dengan tentara. Dan akhirnya bertemu dengan para Jinlan yang lain untuk membentuk aliansi yang disebut 5 serangkai. Keahlian mereka yang hebat itu terdengar oleh Kaisar. Sampai suatu hari, Red Hair tak sengaja mengetahui rahasia besar Kaisar, yang ternyata Kaisarlah yang menciptakan dirinya. Red Hair sendiri bukanlah makhluk hidup maupun dewa sungguhan, melainkan hanya sebuah cangkang yang dapat dikendalikan oleh Kaisar. Mengetahui fakta ini, Red Hair berencana melakukan pemberontakan secara rahasia. Namun upayanya itu segera diketahui oleh sang Kaisar. Red Hair menghadap Kaisar untuk meminta maaf, tetapi di situ Red Hair malah mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh sang Kaisar. Setelah kejadian itu, Red Hair lalu mengganti Kaisar untuk mengendalikan cangkang Redman. Jitian yang mengetahui hal itu mengingatkan Red Hair agar tidak dibutakan dengan kekuasaan. Tetapi Red Hair tidak peduli dan malah terlibat duel dengan Jitian yang mengakibatkan Jitian mati. Karena dasar itulah yang akhirnya membuat Red Hair sangat yakin bila semua ini sudah ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta. Sebab dari ponsel yang ditemukannya itu mengarahkannya pada suatu tempat yang diyakininya adalah rumah milik Tuhan. Perjalanan mereka masih terus berlanjut hingga sampailah mereka bertiga di sebuah hutan tandus tanah merah. Dalam perjalanan mereka, Fa Gui bercerita tentang bagaimana ayah Kong dulu. Namun itu malah membangkitkan emosi dari Kong. Tiba-tiba, suara misterius terdengar oleh mereka bertiga, dan mereka memilih untuk berlari menuju kuil yang terbengkalai. Mereka mencoba bersembunyi, namun sebuah serangan tiba-tiba dari senjata rahasia milik Trokman membuat mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Trokman penasaran dengan apa tujuan dari Kong mengikuti Red Hair, karena tidak mungkin dia bisa mengikutinya tanpa rasa amarah sebab Red Hair lah yang telah membunuh ayahnya. Kong mengatakan kalau ini adalah urusan pribadinya sendiri. Jadi jika Trokman masih bersikukuh ingin membunuh Red Hair, maka dia tidak akan segan-segan mengayunkan senjatanya untuk membunuh Trokman. Mereka berdua memang berhasil menancapkan pedang mereka ke tubuh Trokman. Tetapi karena Trokman menggunakan kekuatan baju zirah batu, serangan dari mereka berdua sama sekali tidak melukai tubuh Trokman. Dalam keadaan terdesak, entitas Armor dan Guan datang bergabung dalam perkelahian tersebut. Mereka lalu bersatu dan berusaha melumpuhkan Trokman di tempat tersebut. Red Hair menyergap dari atas dan menggunakan teknik rahasianya yaitu seni rakus agar semua kekuatan dari Trokman bisa dimiliki olehnya sepenuhnya. Setelahnya, Guan dan entitas Armor akhirnya bergabung dengan Kong mengikuti Red Hair untuk mencari Tuhan. Meskipun Guan masih tidak percaya sepenuhnya dengan apa tujuan dari Red Hair sesungguhnya. Mereka lalu melewati wilayah bersalju dan memutuskan untuk beristirahat di bangunan terbengkalai. Red Hair kemudian memberitahu Tang Erin kalau apapun kekuatan yang dia lahap nantinya akan menjadi kekuatan untuknya. Seperti saat ini, tubuhnya bisa menjadi sekeras batu seperti Trokman. Guan yang tidak mengerti dengan jalan pikiran Kong bertanya dengan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Sebab kenapa dia malah mengikuti orang yang dulu telah membunuh ayahnya itu. Kong pun menjelaskan jika dia melihat takdir di masa depan di mana semua orang mati. Maka dari itu mereka berdua mencoba menemui Tuhan untuk merubah garis takdir tersebut. Scene pun berganti di kehidupan dunia nyata, yang dimana Guan terlihat tidak setuju dengan keputusan Kong yang malah bekerja sama dengan Cicada. Padahal jelas-jelas dia telah mencuri karya novel dirinya selama bertahun-tahun. Kong Wen tidak mempermasalahkan hal itu, karena yang terpenting itu adalah saat ini dia bisa membayar sewa rumah mereka berdua serta dapat membiayai sekolah dari Juzi.
Kong tidak masalah kalau Cicada dulu telah berbuat jahat kepadanya, sebab dulu Guan juga pernah berniat membunuh Kong, tetapi sekarang mereka bisa berteman dengan baik. Saat dalam perjalanan pulang, Kong Wen seperti melihat sosok besar berbentuk asap muncul di perkotaan. Sosok itu lalu mendekati Kong Wen dan mengucapkan kalau Kong Wen memiliki sisi gelap yang tak pernah dia sadari. Bahkan sosok itu juga mendorong Kong Wen untuk tetap melanjutkan keinginan terdalamnya dalam menulis novel. Kembali lagi ke dunia novel, terlihat kalau saat ini, rombongan Kong beserta dengan yang lainnya sedang bersiap menunggu ancaman yang datang menghampiri mereka. Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk tak kasat mata, yang ternyata itu adalah Xing Ye yang saat ini bersama dengan para pengawalnya. Xing Ye meminta Kong untuk menyerahkan Red Hair jika tidak ingin terjadi bentrok yang bisa membunuh dirinya. Namun karena keinginan kuat Kong yang ingin bertemu dengan Tuhan walaupun dia harus mati, dia tidak akan menyerahkan Red Hair kepada dirinya. Selama pertempuran tersebut, Red Hair hanya menonton pertempuran itu dari kejauhan, tanpa membantu mereka sama sekali walaupun dia juga melihat di saat Guan dijatuhkan oleh para anak buah Xing Ye. Kong memang berhasil melumpuhkan Xing Ye dengan teknik pedang milik ayahnya. Namun di saat fokus Kong teralihkan karena memilih melihat bagaimana keadaan Guan, Red Hair tiba-tiba berada di belakangnya dan melahap Xing Ye menggunakan rambut merahnya. Guan pun kehilangan banyak darah dan mulai terkapar lemas, sama persis dengan apa yang dilihat Kong Weng di masa depan. Sebelum menyerah pada keadaannya, Guan berpesan kepada Kong agar mau menjaga putrinya, serta memintanya untuk tidak membiarkan Tang Erin melihat keadaannya yang seperti ini. Kong pun langsung menuruti keinginan terakhir dari Guan dan menghentikan niatan Tang Erin yang ingin melihat bagaimana keadaan ayahnya. Tetapi tak berselang lama, tiba-tiba tubuh Guan menghilang, tak tahu apakah dia pergi atau tertimbun menghilang karena lebatnya hujan salju di tempat tersebut. Sementara itu di kehidupan nyata, Juji yang dengan seksama membaca novel tersebut dibuat kecewa karena kenapa Kong Wen membuat Guan sekarat. Dari situlah Juji berpikir kalau Kong Wen marah terhadap ayahnya karena dia mencoba memperingatkan Kong agar tidak bekerja sama dengan Cicada. Sama seperti halnya cerita di novel di saat Guan memperingatkannya untuk tidak mengikuti Red Hair. Juji tahu kalau mereka berdua saat ini sedang bertengkar, maka lebih baik jika Kong Wen pergi menemui ayahnya untuk minta maaf. Namun karena saat ini Kong Wen lebih memilih untuk menyelesaikan dulu novel yang dibuatnya itu dibandingkan meminta maaf kepada Guan, membuat Juji kesal yang lalu pergi meninggalkannya di sana. Di dunia novel, saat ini juga tengah mengalami konflik yang sama, di mana Tang Erin berharap kalau mereka bisa menghabiskan waktu bersama dengan ayahnya jika memang masa depan akan hancur dan mengingatkan Kong kalau Red Hair bisa saja mengkhianati dirinya sewaktu-waktu jika mereka terus bersama. Tang Erin terus memaksa Kong untuk pulang ke tempat mereka. Namun bukannya menuruti permintaan dia, Kong malah meminta dirinya untuk kembali pulang saja dari sana. Di dunia nyata, Kong Wen pun juga masih galau atas tindakan apa yang seharusnya dia pilih. Sebab di satu sisi dia ingin terus bersama dengan Guan dan Juji, namun di sisi lainnya, dia ingin menuntaskan novel ini secara tuntas yang kemudian meneruskan ceritanya itu dan menempatkan posisi Red Hair dengan Kong saat ini di ngarai Akiyama yang diyakini sebagai gerbang Tuhan. Bersama dengan itu, Tang Erin dan entitas armor muncul dari belakang sambil melemparkan anak panah ke atas untuk memberikan petunjuk kepada Yunlong. Sebab dari awal dia tidak percaya dengan niatan Red Hair dan tak menunggu lama. Yunlong beserta dengan pasukannya sudah datang menggunakan balon udara naga mereka. Melihat hal itu, Red Hair langsung lari menyelamatkan diri, serta menggunakan kemampuan baru yang dia dapat dari Jiang Yi, yaitu berubah menjadi tak kasat mata. Balon udara itu mendekat dan mulai menembakkan anak panah mereka ke tubuh Red Hair. Red Hair yang tidak bisa tinggal diam begitu saja karena diserang begitu hebatnya, mulai melakukan perlawanan dengan menembaki balon naga itu dengan panah besar berapi. Balon udara itu terjatuh dan membunuh semua prajurit yang ada di sana, terkecuali Yunlong yang muncul dari dalam api karena dia mempunyai kekuatan yang menyembuhkan dirinya sendiri.
Yunlong lalu mengungkapkan kalau tujuannya saat ini adalah membunuh Red Hair, karena dirinya lah yang menyebabkan Jiu Tian mati. Tang Erin beserta entitas armor pun mencoba bersekutu untuk menyerang Red Hair, tetapi Kong langsung menghentikan niatan mereka berdua, sebab dia teringat tentang sebuah kejadian yang dimana membuat mereka berdua mati. Kedua belah pihak saling bertarung dengan tujuan mereka masing-masing. Yunlong terlihat sangat kuat dalam melawan Red Hair, sebab kemampuannya yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri membuat dia dapat menyerang Red Hair tanpa khawatir terbunuh oleh Red Hair. Red Hair sempat memotong tangan Yunlong, namun itu digunakan Red Hair agar dia bisa memiliki sedikit kemampuan dari Yunlong, yang tentu saja membuat Yunlong akhirnya terpojok dan Red Hair dapat melahap Yunlong agar kemampuan miliknya bisa dimiliki Red Hair sepenuhnya. Melihat kekuatan Red Hair yang sebentar lagi sempurna, membuat Tang Erin marah terhadap Kong karena keegoisannya itu membuat keadaan tidak lagi menguntungkan untuk mereka. Tang Erin lalu mengajak entitas armor untuk pergi dari sana, meninggalkan Kong yang masih bersikukuh dengan keinginannya terdalam. Di dunia nyata, Kong Wen saat ini bersama dengan Cicada untuk membahas cerita ending dari novel God Killer 2. Kong berpikir kalau di ending cerita Red Hair harus kalah, tetapi Cicada malah menyarankan kalau Red Hair lah yang harus menang sebab dia berpikir kalau semua orang telah bosan tentang sebuah cerita yang baik yang harus menang. Kong yang tidak suka dengan ide tersebut memilih untuk pergi meninggalkan Cicada, tetapi Cicada mencoba menahannya di sana sebab tujuan dirinya memilih bertemu Kong Wen di sini adalah agar dia bisa mengambil semua cerita inti dari novel God Killer 2 yang sudah ditulis oleh Kong Wen. Tak hanya menyimpan seluruh cerita God Killer ke dalam flash disk miliknya, Cicada bahkan menghancurkan laptop milik Kong Wen agar dia tidak bisa lagi menulis cerita dari God Killer 2. Setelah Cicada pergi, bayangan Red Hair muncul lagi di hadapannya, yang kemudian mengatakan jika Kong harus mengeluarkan naluri jahatnya demi membalaskan dendamnya kepada Cicada. Apalagi sebelum semua ini terjadi, dari awal Cicada telah mempunyai rencana licik yang dengan menyebarkan hoax ke publik tentang Kong Wen yang sudah membayar Guan untuk memukuli dirinya agar dirinya dipaksa mengaku Kong lah yang sebenarnya telah menulis novel God Killer. Alhasil, banyak netizen yang meluapkan amarahnya ke Kong dan berita ini pun sudah menyebar kemana-mana hingga membuat Kong Wen sangat terpukul. Kong Wen pun menjadi patah semangat, namun karena kehadiran sosok Red Hair yang selalu menemaninya di saat putus asa, malah membuat Kong Wen menuliskan jalan cerita dari novelnya menjadi sangat kelam dan gelap. Di dunia novel, Kong dan Red Hair menyadari kalau dunia mereka hancur atau tidaknya itu tergantung kepada sang penulis atau yang mereka percaya sebagai Tuhan. Jadi, sebelum dunia mereka benar-benar hancur, mereka berdua harus segera menghentikan lukisan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Mereka lalu pergi ke alam rahasia Taizu dan melihat ada lubang besar yang diyakini sebagai gerbang menuju ke Tuhan. Tetapi sebelum masuk ke surga, Kong malah berniat untuk membunuh Red Hair dulu di sana sebelum semua urusan dirinya dengan Tuhan tersampaikan semua. Apalagi menurut Kong, Red Hair tak pantas untuk masuk ke dunia Tuhan setelah apa yang sudah dilakukannya selama ini. Dalam duel ini, Kong sangat kewalahan menghadapi Red Hair, sebab dia menggunakan semua kemampuan dari pertarung yang telah dilahapnya, sampai akhirnya entitas armor tiba-tiba muncul menikam Red Hair dari belakang. Sebelum semua ini, sebenarnya mereka berdua telah mempunyai rencana rahasia demi satu tujuan, yaitu membunuh Red Hair. Sesaat sebelum Kong masuk ke dalam portal, Kong bercerita kepada entitas armor kalau dia sebenarnya sudah sangat lelah, namun demi dirinya dan Tang Erin dia harus melakukan ini, walau dia sendiri harus mati. Sesaat setelah Kong pergi, Red Hair yang memiliki kekuatan Yunlong akhirnya bisa memulihkan kembali kepalanya seperti semula dan tiba-tiba langsung melahap entitas armor. Tetapi untungnya, serpihan kecil dari entitas armor bertebangan hingga membuatnya masih hidup meskipun telah membentuk dirinya menjadi entitas kecil. Kong berjalan menyusuri jalan itu, hingga sampailah dia di dalam ruangan sempit yang terhalang oleh dinding kaca. Dari dalam lapisan itu terdengar suara sosok yang diyakini sebagai Tuhan yang meremehkan Kong karena dia tidak bisa membunuhnya. Sementara itu, di dunia nyata, Cicada menemui Kong di rumahnya untuk melanjutkan cerita novelnya karena dia tidak bisa membuat novel sesuai dengan keinginan dari para penggemar. Kong jelas menolak hal itu.
yang tentu saja membuat Cicada marah sampai-sampai memukul perut Kong Wen hingga dia jatuh ke lantai. Cicada lalu duduk di kursi Kong Wen untuk meneruskan cerita yang sudah ditulis oleh Kong Wen. Namun tiba-tiba, karena dorongan bayangan Red Hair membuat Kong Wen menggila sampai-sampai berniat membunuh Cicada di dalam rumahnya itu. 如果是人二失败了，朋友也没了，你怎么办？ Akan tetapi, gara-gara ucapan Juyi yang mengingatkan dirinya kalau dia harus hidup lebih baik di dunia nyata, membuatnya urung membunuh Cicada dengan cekakan di lehernya itu. Sementara itu, di dunia novel, Kong Wen pun masih terlihat mencoba untuk membuka dinding kaca penghalang itu menggunakan pedangnya. Namun entah apa yang terjadi, baik Kong Wen di dunia nyata maupun Kong di dunia novel sama-sama mendapatkan kekuatan tak terduga yang akhirnya membuka pintu portal dua dunia. Keduanya pun bertemu secara langsung dan sama-sama tak menyangka dengan apa yang dilihat mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka pikirkan masing-masing. Cicada yang melihat hal itu pun terkejut dan jatuh pingsan, namun tidak dengan Kong Wen yang tidak menyangka kalau novel yang ditulisnya itu benar-benar menjadi kenyataan. Kong yang melihat wujud asli dari Tuhan yang menulis cerita di dunianya berniat membunuhnya, sebab semua yang dikatakan oleh Red Hair ternyata benar adanya. Kong Wen yang ketakutan pun berlari menuju ke runtuh gedung yang juga diikuti oleh Kong. Kong lalu meminta Kong Wen agar menghidupkan kembali tokoh-tokoh di dunianya yang sudah mati. Tetapi Kong Wen mengungkapkan jika saat ini dia tidak bisa mengembalikan uang dari teman-temannya yang sudah mati, karena dia bukanlah Tuhan seperti yang dirinya katakan. Kong Wen menjelaskan kalau tokoh-tokoh di novel itu bukan hanya cerita karangannya saja, melainkan orang asli di sekitar dirinya, dan jika dia mengharapkan mereka untuk kembali, itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Tiba-tiba saat mereka berdebat, Guan dan Juji pun datang ke sana. Mereka berdua jelas terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka. Tetapi dengan tenang, Kong Wen menjelaskan kalau apa yang mereka lihat saat ini adalah perwujudan nyata dari sebuah novel yang sudah ditulisnya itu. Di samping itu, karena Kong membiarkan pintu portal itu terbuka, alhasil membuat Red Hair pun juga ikut masuk ke dalam dunia nyata. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Kong mulai beradaptasi menjadi orang modern, menikmati dunia yang sama sekali tidak pernah ada di dalam bayangannya. Setelah beberapa hari tinggal menikmati keadaan di dunia ini, Kong memutuskan untuk kembali ke dunia novel. Dia memberikan pedang miliknya kepada Kong Wen, dan tak hanya itu saja, Kong juga menyerahkan ponsel milik Kong Wen yang dulu sempat tertinggal di kota Yunsong demi membuktikan kalau yang Kong Wen alami sebelumnya bukanlah mimpi, tetapi dia memang bisa masuk ke dalam dunia novel namun belum menyadari bagaimana caranya. Setelah dipikir-pikir, Kong baru sadar kalau tujuan Red Hair sebenarnya bukanlah menghentikan bencana di dunia novel, melainkan memakan Kong Wen agar dia bisa mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan dunia novel. Kong yang menyadari kekuatan jahat Red Hair mulai mendekati tempat ini, lalu meminjam kacamata milik Kong Wen agar dia menjadi seperti dirinya, sehingga dapat mengelabui Red Hair yang berniat melahap dirinya. Di situ, Red Hair belum menyadari kalau yang dia lahap bukanlah Kong Wen, melainkan Lu Kong yang kemudian pergi kembali ke dunia novel melalui portal dua dimensi. Segera setelahnya, Kong Wen memutuskan untuk masuk ke dunia novel melalui pintu portal demi mengubah keadaan yang semakin kacau di dunia novel. Kong Wen lalu bertemu dengan entitas Armor yang langsung menyadari kalau orang yang ada di hadapannya itu bukanlah Kong yang sebenarnya. Armor kecil lalu mengatakan sekembalinya Red Hair ke dunia novel, dia telah menguasai beberapa kota serta membunuh siapapun yang berani membantah perintahnya. Dia juga telah memperbudak rakyat biasa menjadi buruh kasar demi bisa membangun singgasananya yang berdiri kokoh menjulang ke atas. Bahkan Tang Erin kini bersama dengan Red Hair. Tang Erin yang menyadari kalau Red Hair telah memakan orang yang salah karena tidak mampu berbuat seperti yang diinginkannya, malah membuat Red Hair kesal yang kemudian melahapnya agar dia bisa bersama dengan orang-orang yang dikenalnya di dalam tubuhnya itu. Setelah dimakan oleh Red Hair, Tang Erin tiba di sebuah desa asing dan bertemu kembali dengan Kong. Kong lalu bercerita, jika semua orang yang dilahap oleh Red Hair akan terjebak di desa asing ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sang penulis. Jadi, jika mereka ingin bisa menemukan di mana keberadaan Guan, maka mereka harus segera menyusuri desa ini untuk menemukan rumah yang memiliki cahaya terang. Setelah berjalan cukup lama, mereka berdua pun menemukan rumah yang dimaksud dan di dalamnya terdapat sebuah pohon besar yang mengingatkan mereka kembali dengan tempat terbunuhnya Lord Redman pada film sebelumnya. Seseorang laki-laki pun nampak terlihat di sana, yang ternyata itu adalah Jiu Tian, ayah dari Lu Kong.
Jiutian yang merasa tidak asing dengan laki-laki yang ada di hadapannya itu, lalu menggenggam pergelangan tangan Kong, dan segera menyadari kalau pemuda yang berdiri di hadapannya itu adalah putra yang sudah berhasil mengalahkan Lord Redhair. 我每天都在后悔。你太没用了，我。 Sementara itu, Kong Wen yang tidak tahu harus berbuat apa-apa di sana hanya bisa duduk pasrah menunggu nasib sial mendatangi dirinya. Dia lalu iseng mengeluarkan tab miliknya itu dan menulis kata petir menyambar yang seketika datanglah petir menyambar pohon yang ada di sekitarnya itu. Dari sinilah dia segera menyadari kalau dia bisa mengubah takdir di dunia novel dengan menulisnya di tab miliknya itu. Sementara itu di singgasananya, Redhair tengah mengadakan upacara penyambutan dirinya yang penuh dihadiri oleh para warga yang terpaksa mendukungnya. Dia lalu memberikan pidato kebangsaannya di hadapan semua penduduk kota awan, demi mengatakan kalau dirinya saat ini adalah Tuhan, namun sebuah petir tiba-tiba menyambar dirinya. 自当遭天谴，我 Kong Wen muncul di tengah-tengah penduduk kota awan dan mengatakan kalau dirinya lah Tuhan yang sebenarnya yang kemudian menantang Redhair dalam pertarungan 1 lawan 1, meskipun dia menyadari kalau dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk bertarung. Pertarungan sengit pun terjadi di sana, dan meskipun Kong Wen tidak pandai bertarung, namun untung saja entitas armor berada di sana untuk membantu dirinya. Kong Wen menuliskan serangan bertubi-tubi agar Redhair mati dalam serangan tersebut. Tetapi karena Lord Redhair telah memiliki kekuatan dari Yunlong, dia tidak bisa mati semudah itu. 还想操弄我的命运吗？打你孙别人！放开黑龙！ Melihat entitas armor dipanggang oleh Redhair membuat Kong Wen marah, yang kemudian menuliskan segala kekuatan alam di dunia ini untuk menyerang Redhair. Redhair dibuat sangat kewalahan menghadapi semua serangan yang ditujukan kepada dirinya. Namun, ketika Kong Wen akan menuntaskan pertarungan mereka, tab milik dirinya lowbat yang lalu memaksanya menggunakan pedang milik Kong untuk menebas tubuh Redhair. Kong Wen dihajar habis-habisan oleh Redhair, dan di saat Redhair hendak melahap Kong Wen, entitas armor yang tertatih-tatih lemas mencoba menghalangi Redhair. Kong Wen pun lalu teringat dengan ucapan almarhum ayahnya yang mengingatkan Kong Wen agar tak mudah menyerah, serta sekilas ingatan tentang bagaimana dia bisa berjuang sampai di titik ini. Dia pun bangkit dan berniat mengalahkan Redhair, meskipun itu sangatlah mustahil. Melihat semangat Kong Wen yang kembali, daun-daun di desa asing pun mulai berguguran, dan dari situlah Kong bisa mendengar suara Kong Wen, begitu pula sebaliknya. Jitian lalu membunyikan trompetnya untuk memanggil Trokman, Xingye serta Yunlong untuk bersiap dengan keadaan selanjutnya. Baik Kong dan Kong Wen lalu menyatukan pikiran dan kekuatan mereka agar mereka semua bisa keluar dari tubuh Redhair, dan segera setelah itu bersama-sama mereka bertarung demi bisa mengalahkan Redhair. Terpojok oleh mereka, Redhair mencoba menyerang Kong Wen yang lengah. Namun karena kekuatan yang Kong Wen dan Kong ciptakan, malah membuka portal yang membuat mereka semua tertarik masuk dan keluar portal berbagai tempat di dunia nyata. Pada akhirnya, mereka pun kembali ke dunia novel, yang dimana Jiutian memberikan wejangan kepada Redhair kalau saat ini jiwa Redhair sudah dipenuhi dengan ketamakan dan keserakahan. Redhair mendengarkan dengan seksama semua perkataan itu, tetapi dia tidak butuh belas kasihan dari orang lain dan memilih mengakhiri hidupnya dengan jatuh dari bangunan yang sangat dirinya banggakan.
施法迷失了自己。 Dan sebelum film berakhir, setelah kejadian itu, Kong Wen pun kembali ke dunia nyata dengan membawa entitas armor kecil. Dia berkumpul, makan hotpot bersama Guan beserta dengan Juzi, sambil mengandai-andai tentang apakah God Killer akan terus berlanjut. Kong Wen tidak tahu dengan bagaimana masa depan dari God Killer. Tapi satu hal yang pasti, dia akan lebih sering masuk ke dunia novelnya, menemui sang tokoh utama dalam film ini. Di bagian mid credit, di saat Kong Wen dan entitas armor berada di depan laptop Kong Wen, tiba-tiba muncul sebuah tulisan yang bertuliskan, apakah saya harus melanjutkan menulis novel ini atau tidak? Ini adalah masalah, tetapi bukan Anda yang akan memutuskannya. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!